Hai semuanya kembali channel The Doctor's Day. Kembali lagi di seri Mukbang Sehat. Hari ini kita akan mereview produk dari Ashitaki. Produk dari Ashitaki ini ada banyak banget, kelihatan lah ya, banyaknya ya. Mulai dari produk mie sampai ada mug cake juga dan latte. Oke, jadi ada banyak banget. Kita akan bahas satu persatu nanti sambil saya makan salah satu produk dari Ashitaki. Dua sih sebenarnya yang akan saya konsumsi ya. Saya cobain buat teman-teman semuanya. Kita rasanya kira-kira enak apa enggak, cocok apa enggak di lidahnya. Biar lebih agak rapi sedikit ya, saya tata ulang aja ya produk-produknya ya, sebentar. Oke, kita mulai dari produk pertama yang akan kita review hari ini, yaitu Ashitaki Creamy Latte. Ini saya udah bikin satu juga buat saya sendiri, sambil nemenin saya bikin reviewnya ya. Jadi dari Ashitaki sendiri ada 3 jenis latte, creamy latte. Jadi ada yang rasa matcha, ada yang rasa coklat, dan ada yang rasa original. Yang rasa original ini kalau kita lihat dari komposisi bahannya, ini lebih ke rasa vanilla sebenarnya. Yang udah saya cobain itu baru yang rasa coklat kemarin. Enak banget, saya suka yang rasa coklat. Dan hari ini saya cobain yang rasa matcha. Ini tadi saya udah bikin, proses pembuatannya juga gampang banget. Ada di bagian belakangnya, cara penyajiannya ya. Jadi tinggal campurin satu bungkus serbuk creamy latte-nya dengan, kalau misalnya kalian mau minum hangat, 150 ml air panas. Kalau misalnya mau minum dingin, 75 ml air panas, dicampurin nanti tambahin es aja ke dalamnya. Keunggulan dari produk creamy latte Ashitaki adalah kalorinya yang rendah banget. Jadi untuk satu servingnya, untuk yang matcha ini 15 kalori, untuk yang coklat ini juga 15 kalori, sedangkan untuk yang original ini agak lebih tinggi sedikit banget, yaitu 20 kalori. Rendah banget, ini beneran dikit banget. Kalori harian saya kurang lebih sekitar 2400. Ini bahkan 1% juga nggak nyampe, men. 1% berarti kan cuma sekitar 24 kalori ya. 1% dari kalori harian saya aja belum tercukupi. Dan rasanya, kalau yang coklat sih enak banget ya, kemarin saya cobain. Ini nggak tahu yang rasa matcha seperti apa. Jadi kita akan cobain dulu, oke? Jadi merek Ashitaki ini cukup menarik karena dia mengkombinasikan antara Ashitaba, yaitu seledri Jepang, dengan shirataki. Jadi yang ini sih, yang creamy latte nggak ada shiratakinya ya. Tapi untuk mie-nya itu dia menggunakan mie shirataki, sehingga kalorinya juga sebenarnya rendah. Ashitaba atau seledri Jepang itu dipercaya memiliki kandungan antioksidan yang berguna untuk kesehatan, sedangkan shirataki sendiri adalah mie yang terbuat dari konjac yang tinggi dengan serat dan sebagian besar sebenarnya terbuat dari air dan kalorinya itu rendah banget, sehingga berguna untuk teman-teman yang sedang menjalani program diet, yang sedang menjalani program defisit kalori, ingin menurunkan berat badan. Karena kandungan kalori dari satu serving mie-nya itu rendah banget. Nanti akan kita bahas satu persatu. Saya coba dulu ya ini creamy latte-nya gimana rasanya, oke? Oke, dia nggak manis sih kalau menurut saya. Dia nggak manis, rasa matchanya masih ada. Susu banget, buat saya nih susu banget, tapi rasa manisnya nggak ada. Jadi buat teman-teman yang suka rasa matcha gitu ya, tapi yang nggak terlalu strong, yang nggak manis, pinginnya yang agak creamy-creamy aja, nah teman-teman bisa cobain banget creamy latte dari Ashitaki yang rasa matcha ini. Buat teman-teman yang mungkin udah kangen gitu ya rasa matcha gitu, mungkin sedang menjalani defisit kalori, terus sudah lama banget gitu, nggak berani minum dan lain sebagainya, padahal yang nggak apa-apa. Nah, ada solusinya, jadi teman-teman bisa nyobain ini karena kalorinya memang rendah banget. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalorinya bocos istilahnya. Oke, ini saya udah agak lapar, jadi saya ingin cobain langsung sebentar. Tuh saya udah bikinin. Ini adalah Ashitaki yang kari pedas. Jadi yang ini. Jadi satu porsinya, satu servingnya kurang lebih sama ya seperti mie instan pada umumnya. Itu hanya 100 kalori doang. Nah, cuma tinggal rasanya aja nih, gimana nih rasanya ya. Kita harus cobain banget rasanya. Pembuatannya juga gampang banget. Di belakangnya juga udah ada petunjuknya. Dan ya sebenarnya sama lah dengan pembuatan mie instan pada umumnya ya. Rebus airnya, siapin bumbunya, masukin mie-nya ke dalam. Setelah itu ditunggu sampai matang kurang lebih sekitar 5 menit, tiriskan, campur, udah deh makan. Nah, ini ada banyak macam sebenarnya. Ini kari pedas ya, tadi saya makan. Terus ini ada yang rasa mie goreng original, kalorinya kurang lebih sekitar 90 kalori. Setelah itu ini ada yang rasa soto, kalorinya cuman, wait for it, 40 kalori. Ini cuma 40 kalori doang, men. Biasalah.
Yang berikutnya ini ada rasa original veggie, ini kurang lebih cuma sekitar 80 kalori, dan ini bulgogi veggie, ini juga 80 kalori doang. Dan yang selanjutnya ada yang rasa mie goreng ala Jepang, kalorinya juga cuma 80 doang. Dan yang terakhir ini yang paling unik rasanya menurut saya, ini rasa creamy sauce, kalorinya paling tinggi juga ya, 150, karena otomatis lebih banyak karena ada kandungan krimnya sebenarnya. Dan ini saya penasaran banget sih rasanya gimana, apakah kayak spaghetti gitu atau gimana. Ini saya belum cobain sih sebenarnya. Hari ini saya baru cobain yang rasa kari pedas doang. Kalau dari segi kalori sih udah cuan banget ya. Jadi buat teman-teman yang ingin makan mie instan tapi jatah kalorinya masih sulit banget ngaturnya, nah ini bisa banget sebagai solusi karena kalorinya itu rendah-rendah banget. Karena coba ya bayangin misalnya kayak yang kari pedas ini 100 kalori, terus saya minum dengan satu matcha latte 15 kalori, terus saya tambahin satu biji telur ke dalamnya, telur goreng ya, itu kayaknya satu bungkus mie instannya kalorinya belum nyampe itu kayaknya. Kalau kita hitung-hitung ya, bener apa enggak tuh? Kalau saya tambahin satu telur lagi, masuk nggak ya? Masih masuk, men. Telur goreng lagi, masih masuk harusnya. Mungkin hampir sama ya dengan satu bungkus mie instan atau bahkan lebih sedikit. Dan saya udah dapat, istilahnya saya udah dapat mie-nya, setelah saya udah dapat protein dari telurnya juga, saya juga udah dapat enaknya, rasa manisnya. Itu sebenarnya. Oke, kita coba dulu ya. Makan teman-teman. Pedas, tapi enak. Ini saya untung udah nyiapin air ya. Kalau dari segi rasa saya suka banget, gurih. Nah, pedesnya ini kalau buat teman-teman yang doyan pedas, bakal doyan banget sama yang rasanya ini. Sedangkan kalau untuk konsistensinya sendiri, kalau mie shirataki itu emang agak kenyal gitu loh. Jadi dia beda teksturnya dengan mie instan pada umumnya. Kalau mie instan pada umumnya kan gampang gitu ya, tinggal gigi gitu. Kalau ini dia memang agak kenyal gitu. Tapi di luarnya kalau menurut saya nggak ada bedanya dengan mie instan pada umumnya gitu. Dan dengan kalori cuma sepertiganya dari mie instan biasanya, buat teman-teman yang ingin melakukan program defisit kalori yang jatah kalori hariannya itu rendah, nah teman-teman bisa banget menggunakan mie ashitake ini sebagai solusi. Ini cuma karena saya pakai behel agak nyangkut-nyangkut ya, mohon maaf. Harusnya saya pakai sendok dan garpu ya. Behel susah banget ya. Saya udah pakai behel kayaknya sekitar 4 bulan ya kayaknya ya. Dan memang susah nyangkut-nyangkut makannya. Mohon maaf ya. Mungkin ada teman-teman yang kayak nanyain, "Dok, biasanya mau bangsain kan sama istrinya kan? Istrinya kemana?" gitu. Nah, ini istri saya. Cobain. Kalau kamu suka yang pedas, saya suka banget. Wah, aku nggak boleh makan pedas lagi. Dikit lah coba. Pedas. Wow, menarik. Pedas tapi enak. Ya panjang amat. Apa aku pegang dulu ya? Hehe, jadi ini ada bocah kedua, sehingga dia nggak bisa saya pekerjakan hari ini. Oh, pedas. Pedas ya? Tapi enak. Gurih rasa kari itu kan. Menurutmu enak nggak lah? Enak. Kayak kalau bayangannya kan mie shirataki itu kan kayak nggak enak gitu ya. Kayak yang rasanya tuh kayak aneh banget gitu kan. Tapi sebenarnya enggak kan. Kayak dia kenyal doang teksturnya. Tapi sebenarnya nggak terlalu yang apa ya? Kayak menjijikkan gitu tuh enggak sebenarnya. Kulitnya tuh bakalan kayak bohongan gitu loh, ngerti nggak sih? Mie bohongan gitu. Kayak rasa sintetik gitu-gitu ya. Nah, padahal sebenarnya enggak. Dan satu lagi, karena dia tuh konsistensinya tuh kenyal gitu ya. Jadi kita mau nggak mau tuh harus ngunyah lebih lama. Nah, karena kita harus ngunyah lebih lama dan lebih sering, ini juga akan membantu untuk kita merasa lebih kenyang gitu. Jadi walaupun kalorinya kecil, terus porsinya juga sebenarnya nggak terlalu banyak ya, ini juga kayak porsi mie instan pada umumnya gitu ya. Dan salah satu keunggulan lainnya dari produk mie ashitake adalah seratnya yang tinggi. Jadi dengan mengkonsumsi satu... Ya, mau lagi dong. Oke. Sisain dikit ya. Oke, salah satu keunggulan dari produk mie ashitake adalah kandungan seratnya yang tinggi. Jadi dengan mengkonsumsi satu serving ini, teman-teman sudah mendapatkan kurang lebih ini ada sekitar 5 gram. Nah, kebutuhan serat harian yang disarankan adalah kurang lebih sekitar 25 sampai 30 gram setiap harinya. Jadi dengan mengkonsumsi 5 gram saja, teman-teman sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 17%-an dari angka kecukupan gizi harian. Ini salah satu teknik yang sering saya ajarin juga kepada teman-teman. Jadi teman-teman tetap bisa menikmati makanan-makanan seperti ini yang teman-teman sukai dengan kalori yang rendah, dengan kandungan nutrisi yang lebih baik, dan teman-teman bisa semuanya itu didapatkan secara sekaligus gitu loh. Sehingga
salah satunya juga dengan kalorinya rendah, seperti tadi misalnya, saya bisa tambahin protein lainnya, seperti telur, atau misalnya daging lainnya, atau misalnya tempe, tahu, dan seterusnya. Sehingga meal saya yang satu keseluruhan itu menjadi lebih seimbang. Ini buat teman-teman yang mau pesen, saya udah bikin linknya juga di bawah ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek kolom description box di bawah. Oke. Dan produk terakhir akan direview adalah Ashitaki Mug Cake. Ini saya nggak bikin ya, mohon maaf. Mungkin nanti suatu saat kalau misalnya saya bikin, akan saya share di story saya. Jadi ini adalah produk mug cake. Pembuatannya gampang banget, teman-teman tinggal masukin adonannya ke dalam gelas, habis itu bisa dimasukin, ini ada banyak caranya, jadi bisa dimasukin ke microwave, bisa juga dimasukin ke oven, bisa juga dimasukin ke dalam magic jar, atau kalau mau dikukus juga bisa banget. Untuk satu servingnya, kalorinya itu kurang lebih hanya sekitar 60 kalori. Ada dua rasa ya, ini yang varian original, ini yang varian coklat. Ini saya belum cobain, tapi nanti mungkin akan saya cobain, oke? Jadi buat teman-teman yang mau nyobain ini, yang suka makan makanan-makanan manis ya, dessert, kue-kuean, teman-teman bisa banget cobain Ashitaki Mug Cake. Oke, sekian video kita hari ini. Ini karena nggak ada istri saya, jadi agak beda ya emang feel-nya ya. Kamu udah cobain belum? Udah, ya udah deh. Nanti saya bikinin lagi deh, karena saya doain yang rasa coklat. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari produk diet dengan kalori yang rendah, dengan rasa yang enak, dengan nilai nutrisi yang tinggi, teman-teman bisa banget coba cek Ashitaki. Instagramnya akan saya taruh di bawah. Setelah itu link ke marketplace juga akan saya taruh di kolom description box di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.